Hari ini, kita akan membahas sebuah babak sejarah yang telah membentuk nasib sebuah bangsa, perjalanan panjang rakyat Timor Leste menuju kemerdekaan, yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang seringkali terlupakan dari catatan umum. Pada pertengahan tahun 1970-an, setelah lebih dari 4 abad di bawah penjajahan Portugal, rakyat Timor Timur melihat peluang baru ketika revolusi bunga Carnasi di negeri penjajahnya membuka jalan bagi proses dekolonisasi. 3 partai politik utama muncul dengan visi yang berbeda untuk masa depan pulau tersebut. Uni Demokratik Timor Timur yang menginginkan otonomi terbatas, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Fretilin yang bertujuan untuk kemerdekaan penuh, dan Asociação Popular Democrática Timorense yang mendukung integrasi dengan Indonesia. Ketegangan antar partai tersebut akhirnya meledak menjadi konflik bersenjata pada bulan Agustus 1975, membuat ribuan warga sipil melarikan diri ke daerah pedalaman mencari tempat perlindungan. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin secara resmi menyatakan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur. Namun pengumuman bersejarah itu hanya bertahan 9 hari sebelum pasukan Indonesia melakukan invasi besar-besaran pada tanggal 7 Desember tahun yang sama dengan operasi yang diberi nama Operasi Seroja. Serangan udara dan serangan darat terhadap kota-kota utama menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa yang banyak di kalangan warga sipil. Di kota Dili saja, banyak orang ditembak secara acak di jalanan, rumah dan bangunan publik dibakar, dan masyarakat menghadapi masa-masa tersulit dalam sejarah mereka. Pada tanggal 17 Juli 1976, pemerintah Indonesia menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-27, meskipun pengakuan ini tidak dihargai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar komunitas internasional. Selama lebih dari 2 dekade berikutnya, rakyat Timor Timur mengalami masa pendudukan yang berat dengan kebijakan militer ketat, di mana wilayah pedalaman sering menjadi sasaran serangan militer, desa-desa dibakar, dan penduduk dipindahkan ke kamp pemukiman yang diawasi ketat. Namun, semangat perlawanan rakyat tidak pernah padam baik melalui perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh Fretilin dan Koalisi Resistencia Nasional de Timor-Leste dari daerah pegunungan, maupun melalui perlawanan non-bersenjata yang dilakukan oleh masyarakat sipil dengan cara menyebarkan informasi tentang situasi sebenarnya di dalam negeri, membantu korban kekerasan, dan menjaga api harapan tetap menyala di hati setiap orang. Perubahan besar datang pada tahun 1998 ketika kejatuhan rezim Soeharto di Indonesia membuka peluang baru. Pada tanggal 5 Mei 1999, pemerintah Indonesia dan Fretilin menandatangani perjanjian di New York yang memberikan hak kepada rakyat Timor Timur untuk memilih antara otonomi khusus atau kemerdekaan penuh. Pada tanggal 30 Agustus 1999, lebih dari 98% rakyat yang memenuhi syarat datang untuk menggunakan hak pilih mereka, dengan hasil yang sangat jelas 78,5% memilih jalan kemerdekaan. Sayangnya, kegembiraan tersebut segera terganggu oleh serangan besar-besaran dari kelompok pro-integrasi yang menyebabkan kerusakan luas dan membuat ribuan orang menjadi pengungsi dalam negeri. Tekanan internasional akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk menyetujui masuknya pasukan penjaga perdamaian PBB yang dipimpin oleh Australia dengan nama Interfet, yang tiba di Timor Timur pada tanggal 20 September 1999 dan berhasil mengembalikan ketertiban di seluruh wilayah. Setelah proses transisi yang dipimpin oleh PBB, Republik Demokratik Timor Leste secara resmi menyatakan kemerdekaan pada tanggal 20 Mei 2002, menjadi negara paling muda di Asia pada saat itu. Hari ini, meskipun luka dari masa lalu masih terasa dan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam membangun negara yang baru, rakyat Timor Leste terus menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ini adalah cerita tentang perjuangan yang tak kenal lelah, cinta tanah air yang mendalam, dan bukti bahwa harapan akan kebebasan tidak pernah benar-benar padam, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.